Ada beberapa tahun baru ya, versi tahun baru itu ada berapa coba? Minimal ada 3. Saya sebenarnya bingung juga nih. Tapi ya kita mengikuti pada umumnya. Solidaritas rekan-rekan semua, maka saya menyampaikan selamat menyambut tahun 2025 dengan problem dan tantangan yang baru, dengan sukacita dan berkat rezeki yang baru juga. Perbaikan diri, baik jasmani dan rohani, semakin baik. Semakin ingat Tuhan, jangan hanya ingat dompet dan handphone saja ya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan suatu klarifikasi, yaitu tuduhan ya dari beberapa orang yang menyatakan bahwa grup ini isinya hanya komplain saja. Sebenarnya tidak ya, tidak seperti itu. Atau mungkin karena dia itu memang tidak mengamati keseluruhannya, atau dia memang tipe orang yang ketika tidak senang hati, dia hanya mengungkapkan yang buruk-buruknya saja, bahkan menyampaikan khayalan-khayalan negatifnya sendiri. Itu ada orang seperti itu, saya jumpai beberapa itu ada. Ada juga orang yang memang keterbatasan dari logikanya, atau orang-orang yang memang sudah lansia ataupun orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan, juga biasanya mereka hanya berfokus pada kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Ada juga tipe orang yang memberikan penilaian yang tidak objektif. Ya misalnya orang yang menilai bahwa manusianya yang selalu salah, padahal manusianya itu adalah korban dari hal-hal negatif kondisi di kantornya atau hal-hal negatif yang diakibatkan oleh majikannya. Tetapi yang disalahkan tuh selalu korbannya. Aneh gitu loh, cara berpikirnya itu saya juga tidak paham kenapa dia bertahan pada cara berpikir seperti itu, padahal korban kok tetap disalahkan. Ya karena dia berfokus pada uang dan pada kesehatan, ya problem dia itu selama ini. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menilai suatu pendapat itu keluar dari pribadi yang kualitasnya bagaimana. Kita akan tahu setelah kita mengenal dia cukup mendetail ya, dari cara berpikir dia memiliki problem apa. Ya biasanya manusia itu problemnya pada umumnya adalah masalah kesehatan dan masalah keuangan. Juga yang terakhir yaitu problem keluarga. Kehidupan warga ada banyak kisah ya, termasuk aneka hiburan, makanan, kesehatan, spiritual, humor, ekonomi, keuangan, promosi usaha, dan lain sebagainya. Buktinya ada di akun channel YouTube dan TikTok, dan juga di dalam grup WhatsApp, baik link atau tautan dan juga data aslinya juga terkadang dimuat di grup WhatsApp ya. Jadi bila ada warga yang bilang isinya hanya komplain, itu hanyalah fitnah ya. Dan juga warga yang memiliki keterbatasan kecerdasan dan kepekaan indera. Di dalam melancarkan perlawanan, penguasa itu biasanya yang kami alami ya biasanya menyusupkan ya orang-orangnya mereka ya. Mereka itu bekerja secara grup ya. Menyusupkan orang-orangnya mereka itu ke pihak lawan, ya. Kemudian mengadakan teror-teror psikologi, mengadakan teror-teror verbal, mengadakan teror-teror di dalam pergaulan sosial. Seperti itu. Jadi ya kita harus pandai-pandai menilai dan peka ini manusia kiriman atau manusia yang memang tulus ikhlas untuk berkenalan dengan kita. Warga yang terdeteksi berniat buruk atau jahat, atau ada karakter pengacau, biasanya tidak akan cocok di dalam grup ini. Warga yang paham dan bisa menghargai perjuangan tentu akan bisa apresiasi. Apa saja yang selama ini sudah dirintis bersama-sama di dalam grup komunitas peduli warga, perjuangan itu suatu proses yang butuh waktu dan support dan rahmat berkat Tuhan.